Pada pertemuan ini akan saya bahas kisi-kisi UN SMA 2017 untuk pelajaran matematik IPA. Yaitu kita masuk pada kisi-kisi yang pertama mengenai akar, pangkat, dan logaritma. Jadi umumnya ini keluar 3 soal. Pangkat 1, akar 1, logaritma 1. Ya, itu persis di tahun 2016 kemarin. Keluar 3 soal. Sebelum saya mulai membahasnya, saya ingatkan jadwal resmi UN dari kementerian sudah dikeluarkan, yaitu UN SMA dilaksanakan tanggal 10 sampai 13 April 2017. Dan penekanannya semua sekolah dianjurkan menggunakan komputer. Ya. Kemudian setelah 13 April berarti praktis kalian tidak ada kegiatan di sekolah, kalian bisa bergabung pada program intensif masuk perguruan tinggi negeri, di mana akan mulai belajar tanggal 17 April sampai dengan seluruh tes masuk PTN selesai. Tes PTN itu dari mulai SBMPTN, Undip, UGM, SIMA UI, IPB, Unsur, UNER, Unbra, UMB. Ya, ini biasanya sampai Agustus. Jadi praktis kalian ada waktu 17 April sampai 17 Agustus ya. Jadi 4 bulan. Kalian bisa belajar setiap hari pada program intensif ya. Jam 9 sampai 12 ya. Ini penting sekali terutama untuk mempersiapkan kalian menghadapi soal-soal di kuliah nanti. Oke, itu ya kira-kira informasi awal. Kita masuk pada kisi-kisi yang pertama yang berbunyi memahami, mengaplikasikan dan bernalar pada topik pangkat, akar dan logaritma. Kita mulai dari pangkat. Masih ingat ini sejak SMP udah belajar? Pangkat itu adalah perkalian berulang. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Pangkat itu boleh dibuka kurung gitu ya. Dan pangkat kalau dipangkatkan lagi itu dikali. Dan pangkat min itu seper. Dan pangkat pecahan itu akar. Dan pangkat 0 apapun pasti bernilai 1. Itulah rumus pokok tentang pangkat. Ada 9. Nah, ini contohnya yang keluar di tahun 2016. Kita disuruh menghitung bilangan berpangkat seperti ini. Karena ini bilangan besar-besar, maka di dalam pangkat ini harus kecil. Jadi 4 ini kita ganti dengan berapa? Paling kecil dari 4? 2. Jadi 4 diganti 2 pangkat 2. 27 juga begitu ya, diganti yang paling kecil dari 27. 3. Pangkat 3. 64 itu bisa diperoleh dari 2 loh ya. 49 pasti diperoleh dari 7. Ya, jadi ingat prinsipnya di dalam pangkat itu harus kecil. Jadi 4 kita ganti 2 pangkat 2. 27 kita ganti 3 pangkat 3. 64 diganti 2 pangkat 6. 49 diganti 7 pangkat 2. Ngerti? Lalu masih ingat gunakan rumus yang nomor 5 ini, yaitu pangkat kalau dipangkat dikali. Berarti dikali nih, 2 kali 3 per 2, coret, berarti 2 pangkat 3. 3 kali 2 per 3, coret, 3 pangkat 2. 2 pangkat 6 kali 5 per 6, coret, dan seterusnya. Sehingga tinggal 2 pangkat 3, betul? 2-nya kecoret, 3 pangkat 2, 6-nya kecoret, 2-nya juga kecoret. Masih ingat 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 5, 32. 8 kali 9, 72, 32 dikurangi 7 itu 25. Berarti jawaban B. Gampang ya, nggak sulit saya kira tentang pangkat dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk angka, bagaimana triknya? Di dalam pangkat itu harus kecil kalau ada angka. Kemudian bentuk yang kedua, selain angka, kadang-kadang dalam bentuk variabel. Nah, seperti yang keluar di tahun 2015. Ini variabel. Gimana kalau ada variabel seperti ini? Kita kumpulin. Ya, kita buat dalam pangkat yang tanpa pecahan. Yaitu pangkat min naik ke atas jadi plus. Pangkat plus naik ke atas jadi min. Pangkat plus naik ke atas jadi min. Nah, bilangannya ini kamu bereskan dulu. Berarti 4 dibagi 2 itu adalah 2. Kemudian min 3 per 2 naik ke atas jadi 3 per 2. Bisa? Di sini ya. Lalu 2 per 3 naik ke atas jadi min 2 per 3. 5 per 4 naik ke atas jadi min 5 per 4. Dan masih ingat,
pangkat itu kalau dikali ditambah. Berarti 5/2 ditambah 3/2, 8/2. 8/2 itu 4. Demikian juga ini. Min 9/3 itu min 3. Min 8/4 itu min 2. Nah, setelah itu tinggal kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 2 itu adalah 4. Pangkat kalau dipangkat lagi dikali, berarti pangkat 8. Pangkat kalau dipangkatkan lagi dikali, berarti min 6. Pangkat kalau dipangkat lagi dikali, berarti min 6. Dan pangkat min itu pecahan, berarti ini bisa turun ke bawah tapi jadi plus. Ini bisa turun ke bawah jadi plus. Berarti bentuknya menjadi seperti itu. Persis seperti jawaban E tersebut. Nah, biasanya ingat-ingat tahun ganjil mirip tahun ganjil. Berarti tahun 2017 nanti kemungkinan dalam bentuk variabel seperti ini, bukan dalam bentuk angka. Tapi ingat, karena soal pakai komputer ya tipenya banyak ya. Jadi sebaiknya seluruh model soal yang pernah keluar itu kalian pahami. Oke. Kemudian selain itu adalah tentang grafik fungsi. Masih ingat bedanya di kisi-kisi tahun 2017 muncul grafik fungsi. Ya, jadi kemungkinan muncul fungsi seperti ini. Masih ingat fungsi pangkat bentuknya seperti ini. Kalau X-nya itu positif, sedangkan kalau X-nya negatif, maka dia itu ke kiri. Kalau X-nya positif, dia ke kanan dan melalui titik 01 maksud saya. Kalau tidak ada temannya. Kalau ada temannya ya bukan. Ngerti? Nah, ini pernah keluar di tahun 2012. Hati-hati kalau ini keluar di tahun 2017 karena di kisi-kisi muncul tentang grafik fungsi. Oke? Nah, kalau kita perhatikan ini pasti pangkat, ya kan? Dan pangkatnya itu pasti positif. Jadi nggak mungkin jawaban C, nggak mungkin jawaban D, bisa. Nah, gimana caranya? Ya masukin aja. Kita lihat titik yang paling gampang ini. Titik apa itu? 0, 0. Jadi kamu masukin X-nya 0, Y-nya itu harus 0. Coba kita masukkan ini, X-nya 0. Jadi gimana menjadi? 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 2 pangkat 0 min 1. Berarti 2 pangkat min 1 kan? Berarti setengah. Ternyata bukan. Harusnya kalau X-nya 0, katanya Y-nya 0. Kita masukin yang B. Ayo, jadi gimana? 2 pangkat 0 dikurang 1. Kalau yang tadi 2 pangkat 0 min 1. Ini 2 pangkat 0 dikurang 1. 2 pangkat 0 itu adalah 1. 1 kurang 1 itu adalah 0. Betul ya? Ya udah, berarti jawabannya berarti yang B. Bisa? Jadi coba-coba begitu aja. Oke, itulah seluruhnya tentang kisi-kisi pangkat. Jadi saya ingatkan, pangkat ada 3 model. Mungkin angka, mungkin variabel, mungkin grafik. Kemungkinan tahun ini adalah variabel dan grafik. Bisa ya? Itulah kisi-kisi tentang pangkat. Kemudian kita masuk pada kisi-kisi akar. Masih ingat rumus dasar akar? Ya, ini bisa dikeluarkan, lalu bisa dikalikan, bisa dimasukkan, bisa juga pecahan itu akar. Dan biasanya yang paling sering dikeluar di UN adalah merasionalkan penyebut. Masih ingat, akar itu tidak boleh dibawa. Jadi kita hilangkan dengan mengalihkan satu, yaitu akar A per akar A. Tapi kalau ada temennya dikalikan sekawan, yaitu plus sekawannya min. Kalau min sekawannya plus, itu pun juga sama. Bisa? Dan kalau ada bentuk seperti ini, maka diganti menjadi akar A plus akar B. Tolong dihafal. Oke? Kita mulai dari tahun 2016 yang keluar, yaitu akar. Berarti ini kita rasionalkan. Berarti dikalikan dengan lawannya plus, yaitu min. Berarti dikalikan dengan akar 2 min akar 5, akar 2 min akar 5. Lalu kita kalikan, akar 2 kali akar 2, 2. Akar 5 kali akar 5, 5 plus kali min, min. Ini dikalikan juga. Maka akan menjadi bentuk 5 akar 6, betul? 5 akar 15, 2 dikurang 5. Tentunya ini bisa kecoret, yaitu 3, berarti membagi 5 dan membagi 5. Berarti 5/3 akar 6 dikurangi 5/3 akar 15. Udah, tidak bisa diapa-apakan lagi. Itulah kemungkinan pertama menyederhanakan bentuk akar. Oke? Kemudian yang kedua, kadang-kadang hanya operasi akar saja. Seperti yang pernah keluar di tahun 2008. Nah, ini kita sederhanakan. Di dalam akar harus kecil. 32 harus diganti dengan berapa? 16 kali 2.
18 diganti 9 kali 2. Dah, ini bisa diakarkan. 16 akarnya 4, berarti 4 akar 2. Sedangkan ini 9 akarnya 3, kali 2 berarti 6. Ini bisa dikurangi dulu, yaitu 4 akar 2 dikurangi 6 akar 2 adalah min 2 akar 2. Berarti tinggal kita kalikan. Demikian juga 24 diganti 4 kali 6. 4 akarnya 2, berarti 6 akar 6. Maka ini kita bisa buka menjadi 6 akar 6 plus kali min adalah min 4 akar 6, berarti 2 akar 6, persis seperti jawaban B. Itulah ya, dua kemungkinan akar yang keluar, yaitu hanya merasionalkan dan operasi bentuk akar saja. Oke. Kemudian sekarang kita masuk pada topik logaritma. Nah, tolong dihafal. Logaritma itu ya kebalikan dari pangkat. Jadi inverse pangkat itu logaritma. Cuma di sini harus lebih besar dari 0 ya, atas dan bawahnya itu, ngerti? Sedangkan A-nya tidak boleh 1. Masih ingat? Kiri pangkat kanan itu adalah tengah. Lalu karena dia adalah seperti pangkat, berarti berlaku kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurang. Kalau dipangkat jadi kali, pangkat yang atas jadi di kiri, pangkat yang kanan jadi di atas, pangkat yang kiri jadi penyebut, pangkat yang kanan jadi pembilang. Lalu bisa kecoret ya, ini pun juga begitu, bisa kanan bagi kiri. Lalu kebalikannya, A log B seperti log A, dan ini juga kecoret, A-nya kecoret tinggal B, A log A itu 1, A log 1 itu 0. Jadi ada 12 rumus dasar logaritma yang harus kalian gunakan. Bisa ya? Nah, ini kita selesaikan tahun 2016 yang keluar. Harus kecil, berarti ini 9 diganti 3 pangkat 2, 125 diganti 5 pangkat 3, 25 diganti 5 pangkat 2, 16 diganti 2 pangkat 4, 4 diganti 2 pangkat 2. Berarti bentuknya begitu. Bisa. Lalu ini kan akar pangkat 2, jadi pecahan. Oke? Nah, kita gunakan sifat tadi bahwa pangkat akan jadi kali. Pangkat yang kanan sebagai pembilang, pangkat yang kiri sebagai penyebut. Berarti dapat saya tulis kayak gini. Ini 3/2-nya di atas, ini 2 turun jadi setengah, ini 2 turun jadi ke situ. Berarti jadi 5 log 3, 3 log 5, 5 log 5. Ini kecoret habis. Tuh, habis, tuh, habis. Berarti 1. Ini pun juga begitu. Ini 4-nya keluar, ini 2-nya keluar. 2 log 2 itu 1. Berarti kalau dihitung, tinggal ini menjadi berapa? Habis, berarti tinggal 3/2 aja. Dibagi 2. 3/2 itu adalah 9. Ini turun ke bawah jadi 4, dikuadratin jadi 16. Berarti 9/16. Yaitu persis seperti jawaban E tersebut. Ingat-ingat ya, ini rumus ini harus dihafal. Itu kuncinya. Oke? Kemudian kalau nggak menghitung, biasanya dalam bentuk variabel seperti yang keluar di tahun 2013. Nah, gimana caranya dari variabel P dan Q kita membuat 3 log 10? Kita gunakan rumus ini dulu. Ini kita ganti nih. Kanan bagi kiri. Berarti 2 log 10, betul nggak? Dibagi 2 log 3. Kenapa 2, Pak? Karena ini ada 2. Lalu 10 kita ganti, yaitu 5 kali 2. Bagaimana dengan log 3? Kita ganti lagi, kanan bagi kiri, yaitu log 3 bagi log 2. Tapi 5, kenapa 5? Ini ada 5. Jangan lupa, 2 log 2 itu 1, 2 log 5 sudah ada, 5 log 3 sudah ada, 5 log 2 juga kebalikannya. Berarti 2 log 2 itu 1, 2 log 5 itu P, 5 log 3 itu Q. 5 log 2 kebalikan dari 2 log 5. Berarti 1/P naik ke atas jadi P. Nah, yaitu persis seperti jawaban B tersebut. Bisa ya? Kemudian yang terakhir, logaritma itu kemungkinan dalam bentuk grafik. Grafik logaritma adalah kebalikan daripada grafik pangkat, inverse. Jadi ditidurkan aja, seperti ini posisinya. Ini kalau pangkat X-nya itu adalah bilangan lebih dari 1, basisnya. Ini kalau kurang dari 1, maka dia akan miring. Contohnya ini yang keluar, persamaan grafik fungsi. Nah, kalau kita lihat, ini pasti lebih dari 1. Jadi nggak mungkin ada pecahan-pecahan. Dan kita masukkan aja titik istimewa. Titik mana? 3 sama 1.
Masukkan ke dalam rumus yang A. Gimana berarti? 3 log 3. Berapa 3 log 3? 1. Ya udah, benar. Tapi sebaiknya cek satu lagi ya. Misalnya saya cek lagi jawaban yang berapa? 0,1. Betul kan? 3 log 1 itu 0. Oh, betul juga. Ya udah, berarti jawabannya A tersebut. Bisa? Itulah ya kira-kira seluruh topik tentang akar pangkat logaritma. Hati-hati kalau tahun ini keluar grafik, karena biasanya tahun ganjil seperti tahun ganjil. Oke? Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya, dan jangan lupa dicoba soal latihannya. Kalau ada masalah, kalian bisa menanyakan kepada saya ya, kapanpun, siapapun kalian bebas bertanya. Ingat, masa depan yang terbaik, raih nilai UN terbaik. Oke?